Saya tumbuh di sini, saya besar di lingkungan ini, dan sampai sekarang saya masih ada di sini. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia. Menjadi wadah untuk kaum-kaum buruh, anak-anak kaum buruh di zaman penjajahan. Pesantren pertama kali didirikan di Jawa oleh ulama pada abad ke-16 yang datang dari Arab dan Persia. Mereka membawa ajaran Islam dan mendirikan pondok-pondok pesantren untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat lokal. Pesantren mulai berkembang di Jawa pada abad ke-17, terutama di daerah-daerah yang strategis seperti Demak, Cirebon, dan Banten. Pesantren-pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pesantren mulai menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pesantren-pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam dan pengembangan masyarakat. Pesantren mengalami perkembangan yang signifikan pada abad ke-19 dengan adanya pengaruh dari gerakan reformasi Islam di Timur Tengah. Pesantren-pesantren ini mulai mengajarkan ilmu pengetahuan modern seperti matematika, fisika, dan kimia. Pasca kemerdekaan, pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang paling penting di Indonesia. Menjadi salah satu lembaga yang berjasa besar dalam kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah pesantren di Indonesia di antara lain seperti Sunan Ampel, ulama Islam yang mendirikan pesantren pertama di Jawa. Sunan Giri, seorang ulama Islam yang mendirikan pesantren di Giri, Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama Islam yang mendirikan pesantren di Yogyakarta dan menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan reformasi Islam di Indonesia. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama Islam yang mendirikan pesantren di Jombang, Jawa Timur dan menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan reformasi Islam juga di Indonesia. Dengan fatwanya yang populer di golongan NU, yaitu Hubbul Waton Minal Iman, mencintai negara sebagian dari iman. Di zaman yang semakin modern dan tuntutan-tuntutan harus mengerti teknologi semakin tinggi, mungkin pesantren di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Tidak bisa jadi pilihan yang bagus untuk menempuh pendidikan. Tapi masih adalah beberapa aspek yang masih bagus dalam pendidikan pesantren, seperti pengembangan karakter, membantu mengembangkan karakter santri, termasuk karakter yang baik, kuat, dan karakter yang beriman. Dan juga pengajaran agamanya di pesantren komprehensif dan mendalam, sehingga santri dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik. Dan ada juga pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan membantu mengembangkan kemampuan santri, termasuk kemampuan sosialisasi dan kepemimpinan. Dan masih banyak lagi. Namun perlu diingat bahwa di zaman sekarang ini tuntutan untuk mengerti teknologi dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern itu sangat besar. Sedangkan kebanyakan pesantren di zaman sekarang tidak mengintegritaskan teknologi, kurikulum pengajarannya juga tidak relevan. Pesantren perlu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga santri dapat memperoleh ilmu yang lebih bermanfaat dan berguna. Jika saja pesantren melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern, mungkin saja bisa melahirkan banyak tokoh-tokoh pengembang luar biasa, entah itu dalam pengetahuan agama atau pengetahuan teknologi. Bukan cuma melahirkan ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang hanya mementingkan harta dan status. Harta memang penting, tapi tidak jauh lebih penting daripada ilmu atau pengetahuan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah berkata dalam hadisnya, "Ma taroktu lakum mirosan ilal ilma." Hadis Tirmidzi. Aku tidak meninggalkan warisan apapun untuk kalian kecuali ilmu. Dalam hadis lain Nabi pernah berkata, "Al ilmu khairun minal mali. Al ilmu yahmi wal malu yuhmi." Hadis Abu Dawud. Pengetahuan lebih baik daripada harta. Pengetahuan atau ilmu melindungi dan harta dilindungi.
Dalam teks-teks di atas, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pentingnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan, dan bahwa pengetahuan adalah warisan yang paling berharga yang dapat ditinggalkan untuk umat.